Tinggal sekarang persoalannya adalah ketika Satgas bekerja ini, apakah bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, tepat, target terpenuhi, dan apa yang diperintahkan undang-undang semua dapat dijalankan, sehingga timbul efek jera gitu. Dan waktu pendek, hanya 5 tahun. Ya sebetulnya gini, masalah terbesar kita sebetulnya ada di hutan itu. Masalah terbesar bangsa Indonesia sekarang ada di hutan itu. Karena di hutan itulah tempat di mana sebagian besar sumber daya alam kita ada. Baik itu tambang, minyak, mineral, batu bara, sawit, ya semua di hutan itu. Bahwa Satgas bisa melibatkan pihak lain yang dianggap perlu. Jadi selain aparatur pemerintah, juga ada pihak lain. Menurut Anda, pihak lain yang perlu terlibat di situ, pihak mana ini? Ya banyak lah. Pihak-pihak yang bisa terlibat banyak. Ahlinya kan. Ahlinya, mantan-mantan orang berpengalaman, mantan menteri, Pakaban, atau para pegiat sosial, gerakan sosial, LSM dilibatkan. Memang pemerintahan ini dari kemarin saya belum melihat juga mereka gimana konsep melaksanakan negara secara inklusif dengan melibatkan gerakan-gerakan sosial atau LSM di dalam ikut berpartisipasi di dalam membangun bangsa dan negara ini kan Anda sebetulnya. menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV, Just Talk, Justice Talk Show. Bincang spesial keadilan, hukum, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Pada sesi sebelumnya, saat kita berdiskusi dengan dua narasumber, ekonom Salamuddin Daeng dan pengamat kebijakan politik lingkungan Dr. MS Kaban, sempat menggagas adanya semacam komando untuk menertibkan dan mengamankan sejumlah aset negara, kekayaan sumber daya alam. Belakangan, ternyata pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Ini seolah seperti gayung bersambut dan kita ingin mengkonfirmasi langkah pemerintah ini kepada dua narasumber kita yang saat ini sudah hadir bersama kita. Bang Salamuddin Daeng dan Bang Kaban, ini seolah gayung bersambut saat kita menggagas perlu adanya langkah satu komando untuk penertiban pengelolaan sumber daya alam kita. Ini muncul Perpres untuk penertiban di kawasan hutan dan rencananya pemerintah akan membentuk Satgas. Komentar Bang Kaban dulu ini yang deket-deket bekas orang hutan ini. Ya, terima kasih Bung Hadi. Bang Salamuddin Daeng, alhamdulillah kita bersyukur bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan para pemirsa semuanya bisa juga mengikuti perkembangan. Jadi tentu adanya Satgas ini kita apresiasi, ya, kita apresiasi ada satu niat baik, ada satu keinginan untuk menata, ya, menata kawasan hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dia harus berdimensi kemakmuran dan berkelanjutan terhadap masa depan. Tapi ini kita lihat bagaimana bagaimana actionnya, bagaimana langkah-langkah operasional teknis yang akan dilakukan oleh Satgas dan kemudian sasaran-sasaran dan target-target yang akan dicapai. Dan ingat bahwa masa jabatan itu kan hanya 5 tahun, ya kan? Dalam tempo 5 tahun ini, apakah betul-betul dapat menertibkan, ya, menertibkan pemanfaatan sumber daya kawasan hutan itu? Tapi saya ingin memberikan begini. Pada saat saya diberi amanah di kehutanan, itu angka wilayah kawasan hutan yang ada di menjadi
wilayah otoriti kehutanan itu luasnya 137 juta hektar. Itu masih terkategori kawasan hutan, ya. Dan itu sudah beberapa puluh provinsi sudah ada tata ruangnya, ya, mengikuti undang-undang tentang tata ruang. Nah, 10 tahun terakhir ini, ya, 10 tahun terakhir ini, data kehutanan yang sudah terpublikasi, kawasan hutan itu tinggal 110 juta hektar. Nah, gitu. Ada jadi dari 137 juta hektar, itu sekarang di mana-mana report yang saya baca, itu 110 juta hektar. Pertanyaannya adalah, yang 27 juta hektar itu, apakah sudah berubah? Apakah sudah dikeluarkan dari kawasan hutan? Ini pertanyaan, ya. Nah, karena kita itu harus ingat bahwa hutan itu adalah sebuah kawasan yang memiliki fungsi yang sangat luar biasa, ya. Apalagi kita menyangkut nanti isu-isu tentang pemanasan global, ya. Tapi dari 137 sekarang dalam report-report yang disampaikan itu hanya 110 juta hektar. Maka ketika Satgas dibentuk, nah, apakah yang di dalam 110, apakah di yang hilang 20 juta hektar? 27 juta, ya. 27 juta hektar itu, ya. Jadi bagaimana yang 27 juta hektar ini? Nah, sementara area-area kebun sawit itu banyak di kawasan hutan. Apakah sudah pelepasan? Apakah masih dalam kawasan? Dan kemudian apakah itu periode 10 tahun terakhir ini atau sebelum-sebelumnya? Nah, jadi ini, maka ketika kita mengapresiasi kehadiran Satgas, tapi yang mau difokuskan di mana? Karena apa? Pemanfaatan kawasan hutan yang ilegal itu banyak. Banyak macamnya. Penambangan, ya. Penambangan dalam kawasan hutan yang ilegal itu sangat banyak, ya. Nah, begitu juga saja pembukaan kebun-kebun dalam kawasan hutan juga cukup banyak. Nah, oleh karena itu, ketika disebutkan ada 3 juta hektar, nah, dari yang 27 tadi kan terlalu. Nah, jadi sebetulnya inilah yang harus saya katakan dari awal bahwa ini perlu penertiban total, ya kan, terhadap pemilik-pemilik, ya, agar kita mulai melihat masa depan yang lebih tertata, terkelola, dan kemudian punya kontribusi yang signifikan terhadap negara. Sektor kehutanan, walaupun hutan itu luasnya kita pakailah 110 juta hektar, ya, di sana ada hampir 400 atau 500 pemegang HPH, tapi kontribusinya terhadap negara hanya 1,6% seluruhnya. Apa, Bang? Ya. Banyak pihak meragukan ini Satgas ini bisa berjalan atau tidak, dan menyimpulkan ini Satgas sawit di area hutan. Nah, data terakhir kehutanan menyebutkan ada tak kurang dari 800 subjek hukum yang melanggar menggunakan lahan hutan, mulai dari urusan sawit sampai urusan tambang. Nah, soal keraguan publik ini, Anda punya pengalaman nggak? Bahwa sebenarnya negara kalau sungguh-sungguh itu bisa, gitu. Ya, sebenarnya kan pada waktu era Pak SBY, ya kan, salah satu yang menjadi target Pak SBY itu adalah KIP 1, ya. Itu kan battle illegal logging, ya, jadi memerangi illegal logging. Nah, itu di awal-awal itu banyak yang skeptis. Tidak mungkin. Karena kasus kejahatannya itu hampir 4.000 kasus kejahatan illegal logging dalam kawasan yang sudah terjadi bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Jadi ketika pemerintah KIP 1 itu, maafkan saya, mendeklarasi bahwa
perang illegal logging adalah salah satu target. Nah, dan ternyata itu alhamdulillah dalam tempo 5 tahun, dari 4.000 sekian kasus itu hanya tinggal 300-an. Nah, tinggal 300-an kasus, dengan berbagai macam variasinya, dengan berbagai macam dinamikanya, dan juga berbagai macam ekses-eksesnya. Jadi ada yang nggak salah juga disalah-salahin, ada juga itu gitu kan. Nah, itu ekses operasi. Nah, sampai akhirnya yang saya ingat itu menjelang akhir masa jabatan diundang di banyak negara Eropa dan termasuk diundang ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, ke United Nation diundang, dan kemudian Indonesia mendapat penghargaan UNEP, United Nation Empowerment Program, dan kemudian juga yang betul-betul mengharukan adalah ketika ada penghapusan hutang oleh pemerintah Amerika. Nah, jadi itu kan satu kesatuan activity di bidang kehutanan yang dunia menyorot dan melihat yang tadinya dianggap tidak mungkin illegal logging itu bisa dilakukan. Ternyata setelah dievaluasi bisa. Nah, disinilah perlu satu komando yang jelas. Nah, waktu itu saya ingat memang Presiden berulang-ulang menegaskan kepada seluruh aparat, ya, untuk tidak kompromi terhadap masalah illegal logging ini gitu. Nah, sehingga ada pemain-pemain besar yang mengeluarkan dana cukup besar, tapi karena pemerintah konsisten, ya kan, maka yang orang menyangka ini pasti pemerintah kalah, tapi akhirnya mulai dari pengadilan negeri, kasasi, sampai apa itu judicial apa saja, judicial ya review apa hal istilahnya itu pemerintah menang terus. Nah, tinggal sekarang persoalannya adalah ketika Satgas bekerja ini, apakah bisa dilakukan dalam waktu yang cepat, tepat, target terpenuhi, dan apa yang diperintahkan undang-undang semua dapat dijalankan, sehingga timbul efek jera, gitu. Dan waktu pendek, hanya 5 tahun. Bang Daeng, menjawab keraguan publik ini, apa analisis Anda? Ya sebetulnya gini, masalah terbesar kita sebetulnya ada di hutan itu. Masalah terbesar bangsa Indonesia sekarang ada di hutan itu. Karena di hutan itulah tempat di mana sebagian besar sumber daya alam kita ada. Baik itu tambang, minyak, mineral, batu bara, sawit, ya semua di hutan itu. Dan sebetulnya upaya menertibkan hutan itu tidak bisa dipisah dengan usaha untuk memperbaiki atau menertibkan kekacauan di dalam tata kelola sumber daya alam secara keseluruhan. Jadi kalau saya lihat Perpres ini meskipun ruang lingkupnya hanya membatasi diri terhadap masalah-masalah yang ada di sektor kehutanan atau di hutan, sebetulnya ini bisa lebih luas jangkauannya karena dia akan melaksanakan suatu usaha besar di dalam menertibkan sumber daya alam, menertibkan kawasan hutan yang memiliki konsekuensi terhadap menertibkan izin-izin berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Dan itu kita harapkan bisa terjadi demikian. Sebab begini ya, di dalam praktek pengelolaan sumber daya alam, baik di antara lahan-lahan yang dialokasikan untuk sumber daya alam itu sendiri, maupun lahan-lahan ini terhadap kawasan hutan, semua udah overlapping. Tumpang tindih, melanggar ketentuan, apa itu ketentuan tata ruang, ketentuan macam-macam, banyak sekali ketentuan yang dilanggar. Apakah dia akan menyerobot kawasan lindung, menyerobot kawasan konservasi, kawasan marga satwa dan lain-lain, itu udah kacau. Jadi menurut saya ini sudah bagus. Yang penting dijalankan dengan konsisten. Nah, problemnya itu sekarang apakah akan ada konsistensi untuk benar-benar menertibkan ini, menertibkan kawasan hutan yang memiliki konsekuensi menertibkan sebuah izin dan konsesi di bidang sumber daya alam. Contoh misalnya gini ya, kalau kita punya kawasan hutan sekarang 110 juta hektar yang masih tersisa. Sekarang mari kita hitung konsesi di bidang sumber daya alam. Batu bara itu kita hitung 40 juta hektar atau 42 juta hektar ya.
Sawit kita hitung 20 juta hektar Bang. Bisa 19 sampai 20. Data terakhir saya terima 19 sampai 20 juta hektar. Migas yang paling luas Bang. Migas itu termasuk yang paling luas. Dan adanya itu di kawasan hutan, bisa mencapai 90 juta hektar dia. Karena itu memang titik-titiknya itu tersebar luas. Jadi mereka harus memiliki cakupan area yang besar sekali di dalam eksploitasi migas. Dan itu juga sebagian besar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing ya. Ada yang nasional juga. Nah kemudian migas, batu bara, dan kekayaan yang lainnya. Itu semua sebagian besar ada di kawasan hutan. Jadi nanti tentu usaha ini harus diletakkan juga dalam rangka untuk menyelamatkan aset-aset negara itu. Karena begini, kita bicara hutan, kita nggak hanya bicara aset seperti yang kita kenal sekarang. Sekarang kita mengenal aset di dalam hutan itu seperti kekayaan tambang yang bisa dieksploitasi dengan cepat. Tapi kita memiliki kekayaan jangka panjang di dalam hutan yang dunia melihatnya. Oh, Indonesia memiliki cadangan hutan terluas, salah satu di dunia yang paling luas, 120 juta hektar. Nomor 2 atau nomor 1 sudah Brazil ya. Nomor 3 lah. Tapi itu udah sangat luas. Itu sandaran global di dalam isu-isu berkaitan dengan perubahan iklim sekarang. Jadi Indonesia itu salah satu sandaran penting. Nah sekarang internasional, kita banyak orang mengeluh di Indonesia, kenapa internasional kok tidak segera untuk bekerja sama dengan kita dalam rangka memulihkan hutan dan lain-lain. Internasional nggak percaya. Betul, aku tanya kayak begini, tumpang tindih, diserobot, dikuasai cukong-cukong besar. Ya, konflik di dalamnya juga tinggi dengan masyarakat. Banyak laporan bahwa lahan masyarakat diserobot, tanah wilayah dan seterusnya ya menjadi lahan kelola masyarakat di situ. Kemudian fungsi hutan sendiri terdegradasi sedemikian rupa sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan produktif masyarakat di sekitar kawasan hutan itu menjadi menurun. Produktivitasnya menurun, produksinya menurun dan lain sebagainya. Banyak terjadi masalah. Nah, sehingga ini harus menjadi orientasi utama pemerintah, itu menyelamatkan wajah negara Republik Indonesia ini dari pandangan dunia luar bahwa kita abai di dalam mengelola hutan. Kita nggak boleh a priori terhadap masalah ini kan mengatakan ini hutan kita segala macam. Jangan begitu. Kita sering mendengar pernyataan seperti ini, hutan kita mau kita habisi, mau kita bumi hanguskan, itu urusan kita. Ya nggak boleh begitu, karena bencana alam di Indonesia juga sangat parah sekali. Bencana alam sudah menghancurkan berapa rumah, sudah menghancurkan, menghilangkan berapa juta ribu nyawa manusia. Malah mungkin tak sebanding ya. Itu bukan soal perubahan iklim semata, itu sudah mulai masuk kita kepada soal kerusakan lingkungan yang konkret dan sudah masuk pada persoalan kemanusiaan yang harus diselamatkan dengan cara menyelamatkan aset yang ada di dalam kawasan hutan dengan tujuan besar kita, yakni menyelamatkan keuangan negara. Karena sudah pasti hutanlah yang akan menyelamatkan keuangan negara kita ke depan. Kita punya apa lagi ya? Hutan dan laut. Ya, itu yang akan menyelamatkan kita ke depan. Saat ini dan ke depan. Kalau ini ditata dengan baik, kontribusinya segala macam semua ditata dengan baik, ya maka kita akan bisa menyelamatkan keuangan negara. Ambil contoh misalnya, sekarang ini, coba diidentifikasilah dengan benar sawit itu ada berapa juta hektar sih? Berapa sih hasilnya? Ya kan, ada nggak pemerintah kritis terhadap masalah ini? Misalnya kok kontribusinya kepada negara kecil, kok tidak ada, kok tidak kelihatan? Berarti kan ada salah dari dasarnya sekali. Waktu izinnya, waktu pengelolaannya, waktu produksinya dan seterusnya. Belum yang tidak berizin ya. Ya, sampai ke perdagangan belum yang tidak berizin. Sekarang tambang bagaimana? Sama. Semua sama. Jadi kalau pemerintah membenahi dulu struktur di bawah ini, perizinan, kemudian tumpang tindih perizinan segala macam itu dibenahi semua, maka akan ketahuan semua. Dan sekarang ini era keterbukaan, Bang. Maksudnya itu data itu dibuka aja ke publik. Siapa menguasai apa? Siapa menguasai hutan berapa hektar? Mau bersembunyi sampai kapan? Dunia sudah memotretnya dengan presisi siapa pemilik ini. Lah bagaimana dunia akan percaya kepada kita untuk mengelola isu perubahan iklim, bahkan bisa menciptakan keuangan perubahan iklim? Itu mandatnya Indonesia nantinya. Menciptakan keuangan perubahan iklim. Anda akan memimpin dunia di dalam isu perubahan iklim, dan Indonesia sudah dikatakan sebagai climate superpower di dalam isu perubahan iklim.
Kalau di dalam foto, potret yang digambarkan internasional, wah ini cukong semua ini. Yang menguasai ini, petak-petak ini, habis ini. Ini tidak inklusif, tidak kerakyatan, semua oligarki kelas 1 yang hidup di situ dan mereka bukan sedang melakukan kegiatan ekonomi seperti yang dibayangkan oleh internasional. Mereka ini sedang penjara kekayaan alam Indonesia. Nah ini menertibkan dari dasar aja dulu. Ditertibkan paling dasar aja oleh 5 tahun Prabowo ini. Izinnya dipetakan benar-benar. Produksinya, ya produksi atas aset-aset produktif ini berapa? Didata, tanding itu data statistik, saya nggak percaya. Data ulang semua. Data ulang semua. Maka dari dasar itu kita akan bereskan atasnya. Kalau ini sudah bagus, kita akan bereskan industrialisasinya, misalnya sawit industrialisasi, tambang hilirisasi, kayu industrialisasi, apalagi Bang? Ya, Semua aset-aset. Jadi kita bicara hutan itu sama dengan kita bicara pertanian. Hutan itu adalah dasar. Dia harus tulang punggungnya nanti industri. Bagaimana kita mau bicara industri ini? Dijarah semua, dikirim keluar, ada yang ilegal, ada yang legal. Nah baru ke atasnya jadi industri. Jadi kita tahu, oh kita nanti akan mengeksploitasi kawasan hutan cukup 10 juta hektar saja. Karena kebutuhan untuk industrialisasi nasional kita cuma segini. iya, jadi sebetulnya dibilang ada yang Terpelihara. jadi misalnya gini, HPH itu untuk hutan alam cukup sekian perusahaan dengan luas yang dibatasi. HTI kita cukup dengan 12. Jadi dengan dengan luas 8 juta hektar saja hutan tanaman industri, kita bisa masuk ranking 3 dunia. Semestinya ya. Ya, jadi kita bisa mengimbangi Finlandia. Ya. Kenapa? Karena kita ada trofis. Nah, tapi yang paling penting dari semua operasi-operasi Satgas tadi ini itu adalah bagaimana ya bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara akibat penyelewengan, penyimpangan yang dilakukan itu dengan sistem perundang-undangan yang menurut saya sudah serba kacau. Ada undang-undang cipta kerja, ada undang-undang tentang kehutanan, ada undang-undang tentang konservasi, ada undang tentang lingkungan. Nah, tapi whatever, kita semua berpedoman pada semua undang-undang itu tadi, tetapi operasi ini betul-betul mencapai sasaran, ya sehingga kemudian orang betul-betul jera untuk memanfaatkan kawasan hutan yang tidak menggunakan sistem dan proses hukum yang benar-benar ada. Saya kira ini Kalau dicermati Perpres ini, Bang Daeng, Bang Kaban, kita lihat ada semangat untuk mengambil lagi, kan ini kan sudah terlanjur di hutan ada kebun sawit, ya kan? Atau sudah terlanjur ada hutan sawit, terlanjur ada tambang sebagainya. Nah, dalam Perpres ini, khususnya menyangkut sawit, ada semangat negara untuk mengambil kembali, untuk dikuasai negara. Nah, pertanyaannya, kalau sudah diambil negara, kita nggak tahu, apalagi kalau tadi tahapan dasarnya ditertibkan dulu, ya kan, berapa juta hektar itu sebenarnya, lalu siapa yang akan mengolah? Karena salah satu narasumber dari masyarakat sekitar kebun menyatakan bahwa kalau yang sudah ditanami sawit sudah berproduksi, ya kan, tentu tak bisa menunggu dulu sampai ini semua tertib. Buah akan terus muncul karena kita berpengalaman di masa lalu ada yang hampir sudah 20 tahun inkrah bahwa ini melanggar dan diambil oleh negara, ternyata tidak bisa juga dieksekusi. Anda menanggapinya seperti apa? Jadi saya boleh begini, semua itu harus bermula dari satu komando. Ya, satu komando, dan semua aparat harus berada dalam satu komando itu. Dan ini adalah negara harus dikedepankan. Jadi kita semua sebagai bangsa ini harus betul-betul negara ini betul-betul mendisiplinkan. Nah, oleh karena semua aparat-aparat itu, nah di sini jangan sampai istilahnya masuk angin. Nah, jadi yang tadi Bung Hadi ilustrasikan, kita tidak udah sebut nama daerahnya ya, itu dengan luas hanya di bawah 50.000 hektar. Ya.
Dia sudah mengelola itu hampir puluhan tahun. Kontribusi ke negara. Pelanggaran denda-dendanya. Denda-denda tegakan-tegakannya. Ya kan? Nah, itu puluhan triliun. Itu tidak masuk ke negara. Nah, ketika mau dilakukan satu eksekusi, nah, aparat-aparat yang terlibat berlindung di banyak retorika atas nama rakyat. Padahal rakyat itu mudah. Ya. Yang penting setelah pemilikan ini dikuasai oleh negara, ya kita tetap masuk dalam konsep sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rakyat juga harus menikmati. Gitu. Ya. Jadi ketika sudah diambil alih, nah, rakyat harus apa lagi? Misalnya mereka sudah hampir satu daur. Nah, daur selesai berarti kan total milik negara. Nah, bagaimana kok rakyat bisa menikmati? Jadi masyarakat-masyarakat di sekitar kawasan, ya, itu mereka merasa menjadi pelindung. Ya, jadi bagaimana rakyat, masyarakat di sekitar kawasan hutan itu, mereka menjadi pelindung kawasan itu sendiri karena mereka merasa inilah kami hidup dari sini. Nah, oleh karena itu pembatasan, pendisiplinan ini penting. Jangan sampai menggumpal hanya pada sekelompok grup-grup tertentu saja. Menurut saya ini sudah waktunya. Di pasal 12, Bang Daeng, Perpres nomor 5 tahun 2025 ini menyebutkan bahwa Satgas bisa melibatkan pihak lain yang dianggap perlu. Jadi selain aparatur pemerintah, juga ada pihak lain. Menurut Anda, pihak lain yang perlu terlibat di situ, pihak mana ini? Ya banyak lah. Pihak-pihak yang bisa terlibat banyak. Ahlinya kan. Ahlinya, mantan-mantan orang berpengalaman, mantan menteri, pakaban, atau para pegiat sosial, gerakan sosial, LSM dilibatkan. Memang pemerintahan ini dari kemarin saya belum melihat juga mereka gimana konsep melaksanakan negara secara inklusif dengan melibatkan gerakan-gerakan sosial atau LSM di dalam ikut berpartisipasi di dalam membangun bangsa dan negara ini. Kan sebenarnya jangan dipandang bahwa bangsa dan negara ini cuma miliknya birokrasi gitu ya. Itu keliru, karena orang yang punya kepedulian terhadap bangsa dan negara ini di semua lini itu banyak. Mereka juga berpikir untuk bangun negara tanpa pamrih, berjuang tanpa pamrih banyak sekali. Atau memperjuangkan hak-haknya yang paling terdekat dengan mereka itu banyak sekali, dan itu harus didengar atau dilibatkan. Perwakilan-perwakilan mereka dilibatkan. Karena Termasuk masyarakat di sekitar kawasan. saja tentu, kan memang konsep di Undang-Undang Kota tuh, di Undang-Undang Lingkungan Hidup kan begitu, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Sumber Daya Alam, semua itu mengenal yang namanya keterlibatan masyarakat di dalam ikut dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya alam. Itu hampir ada di semua undang-undang. Tapi memang atasnya daripada banyak undang-undang kita ini kan memang masalah pada strateginya, yakni penguasaan sumber daya alam ini terlalu liberal, apa istilahnya, dari hulu sampai hilir terlalu liberal. Jadi serahkan ke swasta mengeksploitasi untuk kepentingan komersial, negara tidak ikut campur dan seterusnya lah, seperti itu. Jadi sekarang kita mencoba kita rapikan dengan Satgas yang kuat, tapi tidak mengulangi model-model Satgas kemarin. Ketemu bukti, ketemu fakta, tapi nggak diselesaikan. Misalnya Satgasnya Pak Mahfud, soal pencucian uang 340 triliun di Kementerian Keuangan nggak diselesaikan. Ditelantarkan begitu saja. Jadi pengalaman case model yang disebutkan tadi itu, ya Pak Mahfud itu jangan harus betul-betul tidak boleh terjadi. Ya, saya katakan tadi bahwa ada ekses operasi Yang mengurangi kepercayaan. yang jelas-jelas salah tidak diproses, yang jelas-jelas nggak salah diproses, gitu. Jadi orang jadi skeptis, percaya, apatis dia gitu. Ini pasti ujung-ujungnya gitu. Supaya tidak skeptis, selain soal memang harus kuat komandonya dari presiden ke Satgas ini, atau dari Panglima Satgas ini ke bawah. Ya. Jadi persoalkan gini Bung Adi, di Satgas ini itu kan sangat memberi peran besar kepada kejaksaan, gitu. Itu peran besar kejaksaan. Nah, dengan otoriti kejaksaan yang begitu dominan, nah sebenarnya arah operasi ini kemana? Penegakan hukum. Penegakan hukumnya.
Jangan sampai mengulangi kemarin itu timah. Beritanya bluffing yang luar ratusan triliun, tapi ujung-ujungnya begitu. Jadi orang jadi seperti apa? Masyarakat, kok begitu? Nah, gitu. Jadi ya hal-hal seperti ini mesti ada konsistensi gitu. Mesti ada konsistensi sehingga orang ini kan juga menambah kepercayaan publik, rakyat, masyarakat kepada pemerintah. Ini kan nawaitunya udah bagus. Ya, bikin Satgas ini kan nawaitu udah bagus nih. Tinggal bagaimana gitu. Karena yang saya katakan tadi sudah lebih dari 20 tahun yang sudah ingkrah. Baik kejaksaan maupun kepolisian nggak berani mengeksekusi. Gitu. Padahal departemen sudah nuntut berkali-kali. Hal ini nggak boleh berulang. Nah, kalau yang satu kasus ini saja, ya, yang satu kasus ini bisa dieksekusi, saya yakin banyak perusahaan-perusahaan grup-grup yang lain akan mikir 2-3 kali untuk melakukan ini. Karena mereka betul-betul salah. Dari segi sistem penataan pengelolaan kawasan hutan kita. Gitu. Dari penertiban kawasan hutan ini, Bang Daeng, bisa nggak paling tidak menyelamatkan, kalau Anda sebut di tulisan-tulisan Anda itu APBN kering, ya kan? Karena memang dompet kita bolong. Bisa nggak menyelamatkan ekonomi? Pertama memang yang harus yakin tuh Presiden sendiri. Yakin nggak dengan langkah ini? Ya. Kalau saya ya yakin. Tapi bentuk-bentuk pengerjaannya nanti harus mengikuti keyakinan itu, dasar keyakinan itu. Pertama misalnya saya tidak yakin itu izin-izin yang sekarang banyak sekali itu di bidang konsesi sumber daya alam di kawasan hutan itu sudah sesuai. Ya sudah sesuai aturan. Kedua, apa yang dihasilkan di dalam kawasan hutan sebagai satu kegiatan produksi, kegiatan produktif dengan data atau laporan yang diterima pemerintah itu apakah sudah sesuai? Saya yakin tidak sesuai. Ya. Kemudian apakah perilaku pengusaha di dalam hal menguasai aset-aset di dalam kawasan hutan dan mengambil keuntungan finansial atas aset-aset itu, apakah semua sudah sesuai dan dilaporkan ke pemerintah? Saya yakin tidak sesuai dan tidak dilaporkan ke pemerintah. Sekarang pemerintah tahu nggak? Kalau ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan portofolio kehutanan, aset hutan, untuk transaksi internasional dalam rangka mencairkan dana-dana climate change. Ya nggak tahu kan? Nggak dilaporkan kan? Tapi juga banyak terjadi. Transaksinya besar juga. Nah ini semua harus rapi. Jadi yang dimaksud nanti dengan perubahan ini adalah siapa menguasai kawasan hutan, diperuntukkan untuk apa, dan negara punya peruntukan yang besar nanti untuk apa. Kan tidak semua. Ada kita punya kawasan lindung berapa juta hektar, itu aset yang tiada ternilai. Yang bisa menjadi aset keuangan tuh ada Danantara. Danantara hanya mikir aset yang ada di BUMN, dana pensiun BUMN, dana aset-aset BUMN. Tapi aset BUMN ini kan sudah dijaminkan jadi hutang. Coba lihat tuh ke hutan. Ada aset yang besar yang dihargai secara internasional sebagai portofolio jangka panjang untuk keuangan dunia. Ya ini aset kehutanan. Nah sekarang tinggal gini. Pak Presiden itu yakin nggak dengan rencananya sendiri? Kalau yakin dia akan mengikuti tahap-tahap menuju ke keyakinan itu. Keyakinan yang paling besar adalah bahwa hutan ini akan menjadi pokok utama bagi negara dalam mencari uang, sumber keuangan, dan menata sistem keuangan ke depan. Kan di situ devisa kita paling besar datang dari situ, ya kan? Sumber pendapatan negara paling besar datang dari situ. Sumber keuangan bank-bank pembiayai sawit, sumbernya dari kawasan hutan itu semua. Nah, itu harus diikuti semua langkah step-stepnya secara detail. Gitu loh. Jadi inilah saya kasih sederhana. APBN kita hidup dari mana? Dari hutan. Bank kita hidup dari mana? Dari hutan, ya kan? Pengusaha kita, oligarki kita hidup dari mana? Dari hutan. Tapi ingat, di situ banyak masyarakat
yang juga menyandarkan kehidupan pertanian, tanaman pangan, peternakan, juga bergantung kepada kualitas dan sustainability atau keberlanjutan daripada hutan-hutan di Indonesia ini. Nah, ini masuk semua. Nah, tinggal sekarang yakin nggak? Presiden ini yakin nggak dengan langkah ini? Kalau yakin, ini benar-benar diperkuat, melampaui apa yang pernah dilakukan satgas manapun yang pernah ada. Satgasnya harus sukses. Saya kan mengikuti, tapi berkontribusi terhadap negara gitu. Satgas nih harus bekerja melampaui satgas manapun yang pernah dibuat di negara ini. Itu harus sih, saya kira itu poin penting. Karena satgas keuangan kita bicara hilir, setelah jadi uang baru kita tahu. Tapi dasarnya apa? Dasarnya dari hutan, Pak. Dari sawit, dari tambang, dari mineral, dari minyak, dari batu bara. Kalau Anda tidak memahami ini, bagaimana memahami keuangannya? Ini ke bawahnya, ini ke dasar dari pembentukan aset-aset keuangan nasional. Jadi ada poin lain nih, Bung Adi. Jadi satgas ini, ya, karena ini menyangkut bagaimana, mengambil alih kembali kawasan-kawasan hutan. Berarti bagaimana hutan itu sehat ke depan. Iya dong. Bagaimana hutan itu bisa betul-betul berkontribusi terhadap generasi yang akan datang, dan kemudian juga berkontribusi terhadap penyerapan karbon, menurunkan emisi, dan sehingga kita menjadi sumber bagi lingkungan global kita. Dan kepercayaan ini, Bang, kepercayaan internasional. Internasional itu jangan cuma dilihat negara dan pemerintahan. Bukan cuma Donald Trump, Uni Eropa, atau apapun. Yang kita bicara internasional sekarang itu komunitas internasional, masyarakat internasional. Mereka punya andil sekarang di tengah dunia yang semakin inklusif, digitalisasi, ya, antar negara, antar masyarakat sudah terhubung semua. Mereka akan melihat kita, oh memang kita akan selamat dengan Indonesia. Kita harus sampai pada kepercayaan, pada usaha mencapai, mereka mencapai kepercayaan seperti itu kepada kita. Jangan a priori. Saya lihat sekarang ini mulai banyak pandangan a priori. Ini hutan kita mau rusak. Ini sadis sekali cara berpikirnya itu. Nggak boleh begitu. Cara lupa, nggak boleh merusak alam. Boleh. Itu Alam terus dimanfaatkan. nilai universal agama dan nilai-nilai universal. Yang pasti satgas ini harus menjadi yang terbaik dari satgas-satgas yang ada, ya. Bukan begitu, Pak. Dia harus bekerja dengan satu daya yang lebih besar dari satgas manapun yang pernah diketuk di Republik ini dari dulu. Maka itu kan butuh dukungan. Maka itu akan dari saya. maka dengan itu dia akan bisa mencapai hasil yang signifikan, yang berarti bagi siapa? Bagi kepercayaan presiden tadi bahwa ini bisa menyelamatkan negara gitu. Oke. Ban baik, maka Ban, terima kasih. Diskusi kita hari ini menarik. Mudah-mudahan semakin tumbuh keyakinan presiden kita untuk menjalankan satgas ini, dan publik, rakyat juga memberikan dukungan. Dan mudah-mudahan Pak Kaban lain juga diminta atau tidak sebagai rakyat harus juga memberikan dukungan. Ya, ini dari perlutannya, Dari kontribusi kita. jangan ada perbedaan pendapat antara satgas dengan presiden dalam kebijakannya. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Ya, kita tahu, jujur aja, ini konflik interestnya Tinggi. paling tinggi di antara semua peristiwa. Paling tinggi. Konflik of interestnya paling tinggi ini. Karena apa? Cuannya banyak sih itu. Cuannya, dan semua orang Indonesia, semua elit Indonesia terlibat di dalam urusan ini. Gitu. Jadi konflik of interestnya paling tinggi. Baik dengan pemerintah daerah, di antara pemerintah pusat, pemerintah dan oligarki nasional itu paling tinggi. Maka itulah kenapa Satgas dan Presiden pertama-tama dia harus yakin bahwa dia akan selamat. Akan negara ini bisa diselamatkan dengan penyelamatan ini. Ya, saya kira fokus di sektor dia dasar, hutan dan dasar sekali. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa fokus mengenai. Insya Allah. Terima kasih pemirsa. Nantikan telaah menarik lainnya seputar perkembangan kebijakan pemerintah, perkembangan politik di tanah air, hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Orang nggak lambat. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show.
Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.